Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Di sini akan berdiskusi tentang penggunaan ChatGPT, di mana yang beranggotakan yaitu ada Rodoyo Tintogatorov, kemudian saya sendiri Franciscus Dirmunsyalo, dan yang terakhir itu ada Jisaya Sunari Simanjuntak. Pada pembahasan kami yaitu tentang apa itu ChatGPT, kemudian cara kerja ChatGPT, kemudian yaitu ada kelebihan dan kekurangan ChatGPT dan peran guru dalam adanya ChatGPT. Dan diskusi kami mengenai pengertian ChatGPT, di mana hasil diskusi kami yaitu ChatGPT adalah kecerdasan buatan jenis chatbot yang dikembangkan oleh perusahaan OpenAI. Arti GPT dalam ChatGPT adalah Generative Pre-trained Transformer yang merujuk bagaimana tool ini memproses dan memproduksi bahasa manusia. Dan ChatGPT ini juga digunakan seperti membuat teks yang orisinal, kemudian menerjemahkan bahasa, dan menjawab pertanyaan yang rumit. Dan ChatGPT ini juga memiliki manfaat, yaitu memberikan informasi kepada kita penggunanya dan sebagai sarana memberi saran dan juga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, diskusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rodoyo Tintogatorov. Dipersilakan kepada Rodo. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kita, yaitu cara kerja ChatGPT. Yang pertama itu pemberian input, yang mana pemberian input ini pengguna memberikan ChatGPT sebuah pertanyaan atau instruksi. Yang kedua itu tokenisasi. Tokenisasi merupakan maksudnya kalimat yang diberikan tadi akan dibagi menjadi kata per kata yang disebut dengan token. Token-token ini kemudian diunggahkan dan diproses oleh model. Yang ketiga itu mengembed input teks. Input yang sudah ditokenisasi akan diubah menjadi vektor agar ChatGPT bisa memahami maknanya. Yang keempat, pemrosesan model. Dalam tahap ini, ChatGPT menggunakan model bahasa yang telah dilatih sebelumnya untuk menghasilkan respon. Yang kelima, memberikan respon. ChatGPT menampilkan text output yang merupakan jawaban dari pertanyaan atau instruksi dari pengguna. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas diskusi yang telah diberikan oleh Saudara Rodo mengenai cara kerja ChatGPT. Di sini saya akan menambahi cara kerja ChatGPT, yaitu dengan cara melatih model AI untuk memahami pola bahasa manusia menggunakan teknologi NLP atau disingkat dengan Natural Language Processing Data, untuk melatih model L1 ini dengan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti tulisan, buku, artikel, dokumen lainnya yang berisi bahasa manusia. Jadi, ketika pengguna memasukkan input ke dalam ChatGPT, model akan memproses input tersebut dengan mencoba memahami maksud dari pengguna. Kemudian ChatGPT memahami maksud dari input tersebut. Berdasarkan pemahaman, model akan menghasilkan jawaban yang dihasilkan secara otomatis dan menampilkan jawaban tersebut ke pengguna. Baik, diskusi selanjutnya akan
Lanjutkan oleh saudara Jisaya Wisnari Simanjuntak. Kepada saudara Jisaya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, bahasa yang digunakan lebih natural, dilatih untuk bisa menolak permintaan yang tidak patut. Contohnya, jika Anda cenderung merundung seseorang, ChatGPT akan menolak untuk memberikan jawaban dan menjelaskan betapa buruknya tindakan tersebut. ChatGPT bisa mengingat apa saja yang Anda tanyakan sebelumnya. Dan kekurangan penggunaannya, ChatGPT tidak meminta klarifikasi jika Anda memberi prompt yang ambigu. Kecerdasan buatan ini justru akan menerka-nerka apa yang Anda maksud dan memberikan respon yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda. Jawaban ChatGPT tidak selalu akurat karena data-data yang digunakan untuk training belum dicek faktanya. Dan yang terakhir, data yang digunakan untuk training ChatGPT hanya sampai tahun 2021. Baik, terima kasih atas diskusi yang telah diberikan oleh saudara Jisaya Wisnari Simanjuntak tentang kelebihan dan kekurangan ChatGPT. Di sini saya akan menambahkan diskusi tentang kelebihan dan kekurangan ChatGPT, yaitu yang pertama itu ada kelebihan ChatGPT. Kelebihan ChatGPT yang pertama itu ada gaya bahasa yang luas, kemudian efisiensi waktu, dan ChatGPT ini juga sangat mudah digunakan dan bisa multitasking. Dan juga kelebihan dari ChatGPT ini database cukup besar. Di atas kelebihan itu, ChatGPT ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu memiliki pemahaman terbatas, kemudian belum mampu menggeser pekerjaan kreatif, dan jawaban tidak selalu tepat. Kemudian yaitu kekurangannya ada belum mampu membedakan fakta dan opini, dan yang terakhir itu kita harus menggunakan jaringan yang stabil ketika menggunakan ChatGPT tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh saudara Jisaya Wisnari Simanjuntak. Kepada saudara Jisaya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini peran guru dalam menyikapi teknologi ChatGPT yaitu terus beradaptasi, memanfaatkan teknologi secara optimal, bijak menggunakan teknologi, dapatkan pendidikan di bidang teknologi, dan buat inovasi dengan mengandalkan teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas diskusi yang telah dilakukan oleh Jisaya Wisnari Simanjuntak tentang peran guru dalam menyikapi teknologi ChatGPT. Tentu saja ChatGPT ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, di mana dengan kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan ChatGPT tersebut. Dari mana guru harus pandai dalam menyikapi teknologi ChatGPT, yaitu tadi ada beradaptasi, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan belum tentu juga kita harus melihat kekurangan-kekurangan dari ChatGPT tersebut, tidak selalu baik digunakan. Kemudian dari diskusi yang telah kami sampaikan, dari ada apa itu ChatGPT, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan peran guru, kami dapat menyimpulkan dan kesimpulan tersebut akan didiskusikan oleh Saudara Rodo Yutinto Gatoro. Pada Saudara Rodo, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, dari hasil diskusi kami kelompok 2, kami dapat menyimpulkan kesimpulan akhir, yaitu ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer secara harafiah berarti transformer generatif chat terlatih adalah sebuah chatbot AI berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi
tas ke kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. Karena teknologi yang satu ini merupakan large language model, kita bisa menggunakannya untuk hampir semua kegunaan dengan teks. Berikut kesimpulan dari diskusi kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh Saudara Rudo. Dan saya juga sebagai moderator akan menyimpulkan bahwa ChatGPT ini adalah salah satu platform yang bagus untuk sekarang. Namun kita dapat mempertimbangkan bagaimana kita memakai ChatGPT tersebut. Mana juga kita sebagai pendidik tidak seharusnya atau tidak selalu harus menggunakan ChatGPT, karena kita dapat melihat kekurangan dari ChatGPT tersebut bahwa tidak selalu bagus begitu. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sama-sama moderator.